Guys, kalian pernah nggak sih nginep di rumah orang terus ngerasa kayaknya aku sendirian deh di sini? Nah, itu yang sekarang lagi dirasain sama Pak Rungkat dan Bang Topan. Setelah muter-muter cari jejak Nona Elin di Lombok, Pak Rungkat dan Bang Topan akhirnya dapat tempat nginep. Rumahnya sepi, terlalu sepi, kayak isi dompet pas tanggal tua. Saking sepinya, katanya nggak ada orang sama sekali yang lewat situ. Yang ada hanya terdengar suara angin malam yang berdesir dan suara ombak yang berdebur. Alih-alih nemuin jejak Nona Elin, Pak Rungkat dan Bang Topan malah nyangkut di rumah penginapan yang sepi kayak kuburan. Ih, serem banget. Bahkan konon katanya di sana rumahnya angker dan kamar mandi airnya suka ngocor dikit-dikit, dan yang paling ngeri pas jam 2 malam suka ada suara cewek nangis dari arah dapur. Topan, lo denger itu juga kan? Bisik Pak Rungkat dengan tangan gemetaran sambil pegangin senter HP. Denger Pak Rungkat, tapi suaranya kayak bukan dari orang hidup, jawab Bang Topan. Besok paginya, keanehan makin jadi-jadian. Ada boneka kain kusam tiba-tiba muncul di jendela, padahal semalam gak ada apa-apa. Bonekanya jelek banget, matanya kancing hitam bolong-bolong, terus senyumnya jahitan benang merah kayak baru dicabutin dari mulut mayat. Ini siapa yang iseng? Teriak Pak Rungkat sambil ngibasin bonekanya pakai sapu. Tapi belum sempat tenang, HP Bang Topan bunyi. Pesan masuk dari nomor misterius. Isi pesannya katanya, Nona Elin sudah tahu kalian di sini. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang misterius menggunakan baju serba hitam, lalu mendatangi mereka. Ayo ikut, Bos Dewi mau ketemu. Wah, Nona Elin ternyata bukan cuma kabur. Dia malah nyiapin jebakan segala buat mereka. Tapi yang bikin merinding, saat mobil mereka jalan, dari kaca spion Bang Topan lihat ternyata itu si supir yang kemarin. Dia tersenyum dengan misterius. Jadi mereka, orang itu yang ternyata ngawasin kita. Atau jangan-jangan semua ini sandiwara besar yang skenarionya udah disusun dari awal. Mobil yang bawa Pak Rungkat dan Bang Topan terus melaju sunyi. Cuma suara mesin dan detak jantung yang makin kenceng. Sumpah, suasananya kayak film action tapi budgetnya low. Soalnya musik latarnya cuma suara jangkrik doang. Pak Rungkat bisik ke Bang Topan. Topan, kita nggak boleh mati konyol ya. Minimal viral dulu lah, ucap Pak Rungkat. Bang Topan pun cuman ngangguk pelan sambil siapin ponsel buat live TikTok, siapa tahu dapet cuan terakhir. Tiba-tiba, mobil berhenti di sebuah villa mewah. Tapi ada yang aneh, jadi villa ini bener-bener hening, nggak ada satpam, nggak ada suara burung, bahkan nggak ada wifi-nya. Pintu pun terbuka secara otomatis. Mereka digiring masuk dan di ruang utama duduklah seorang perempuan dengan gaun merah menyala, senyumnya licik, matanya tajam kayak tagihan Shopee Pay Later. Kalian udah terlalu jauh mencampuri urusan kami. Itu Dewi alias Nona Elin. Ternyata bener, dia bukan sekadar anak manja, dia itu penerus dinasti mafia properti kelas kakap. Bang Topan refleks maju. Dewi, kita cuma mau tahu kebenaran. Kenapa kamu lari? Siapa yang menghabisi Pak RT Jalil? Apa kau dalangnya dari semua ini? Dewi tersenyum santai. Aku dalang? Enggak, Topan. Aku tidak mungkin melakukan semua itu kepada Pak Jalil, dan Pak Jalil sudah aku anggap mamangku sendiri. Aku hanya dijadikan kambing hitam. Dalangnya adalah orang yang kalian percaya selama ini. Dan tepat saat itu, datanglah seseorang dari balik tirai. Langkahnya berat, wajahnya familiar. Rambutnya cepak tipis tapi gaya. Hai Topan, lama nggak ketemu. Hah, ternyata itu adalah Pak Budi. Semua kaget, bahkan Pak Rungkat hampir keselak napas sendiri. Kalian pikir semua ini kebetulan? Aku yang bikin mereka kejebak. Aku juga yang mengatur rumah itu. Dan aku juga yang suruh supir itu, ucap Pak Budi sambil tertawa lebar. Ternyata selama ini Pak Budi bukan sekadar kepala sekolah, ternyata dia otaknya, dalang di balik layar.
Mafia hibrida antara pengusaha properti dan agen intel swasta. Bang Topan hampir ngamuk, tapi Dewi nahan dia. Tenang Topan, aku juga dibohongi. Aku kira Pak Budi bantu lindungin keluargaku, tapi ternyata dia cuma mau warisan ayahku. Dan saat situasi semua masih panas, tiba-tiba listrik di villa padam, gelap, hening, dan ada suara dari walkie-talkie yang kebuka otomatis di meja. Target sudah di lokasi, eksekusi malam ini, jangan biarkan ada yang selamat. Siapa lagi nih? Siapa yang mau eksekusi? Apakah ada mafia tingkat 2 yang ngintai mereka semua? Atau jangan-jangan ada pengkhianat lain di antara mereka? Waduh, cerita ini makin ribet bro kalau diterusin. Plot twist bertubi-tubi, bahkan telenovela pun kalah. Hehe. Nah mungkin segitu dulu teman-teman untuk cerita kita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Kalau kalian suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.